Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke sahabat Tapis, sekarang kita akan bukan memeraktekkan ya, saya juga masih belajar sebenarnya, cuman gegayaan aja bagaimana membuat ikat manuk mugam. Oke, ini ya, ikatnya segi empat ini, kita luruskan, kita rapikan dulu ya. Sudah itu kita buat segitiga. Taruh ujungnya ke ujungnya, jadilah segitiga ini ya. Oke, setelah dia segitiga rapi kayak gini sahabat Tapis, kita gulung ini ujungnya ini, tak, kita lakukan gulung yang rapi ya. Ya dikira-kira aja ya sampai semana di kepalanya setelah rapi. Udah gini sahabat Tapis ya. Ya, udah segini. Ditaruh di sini. Ingat yang cendolan ininya di sini, lurus dengan hidung kita. Nah, ini ke sebelah sini. Ini sebelah sini, dirapi dulu ya. Cendolannya ini dibuat gini. Gampang kok. Jadi belitin gitu. Sudah itu ini dijepitin aja di kiri kanannya. Dijepitin kiri kanannya. Tapi ini ya, bentuk manuknya itu yang ini. Nih, ini harus nongol dari sini. Ini jendolannya, yang baru di atas itu dirapikan. Gampang kan? Nah, bedanya manuk mugam itu dia di sininya kan ada blong dulu. Kayak tempat apa? Ayam bertelur gitu loh. Jadi di sini agak gelong gini nih. Ini nggak rapi karena saya nggak ngeliat kaca nih. Kan bisa nggak ngeliat kaca bisa. Jadi dibuat kayak gini. Sahabat Tapis, nah sudah mulai rapi gitu sudah. Jadi ini dirapikan sendiri di kaca dan sebagainya. Gampang kan sahabat Tapis? Membuat ikat manuk mugam. Oke sahabat Tapis, kita akan, saya disuruh mereka pakai semua. Yang saya tutorial harus pakainya. Kata saya tadi, teman-teman yang nyuruh saya buat konten yang jadi modelnya, enggak lah, langsung sendiri kan. Aduh, subhanallah. Tapi nggak apa-apa, kita akan pakai bagaimana sebenarnya kita tutorialkan tadi. Terima kasih sahabat Tapis. Jangan lupa ikutin terus channel saya dan subscribe, like, and share. Oke sahabat Tapis, kita tadi sudah ngebahas berkenaan dengan kikat yang dipakai oleh Bapak Jokowi. Sekarang kita akan ngebahas berkenaan dengan selempang yang dipakai Pak Jokowi. Dalam bahasa kita itu adalah, yang dipakai beliau adalah selikap jung sarat. Walaupun nanti bisa sahabat Tapis lihat
yang dipakai Pak Jokowi itu jung sarat atau limar bekandang. Oke sahabat tapis, karena jung sarat itu, jung itu adalah perahu, sarat itu penuh. Artinya kan itu adalah motifnya yang penuh padat gitu loh. Banyak kita yang menanyakan apakah itu Lampung ataupun bukan. Lampung. Kok Lampung? Tapi itu kayaknya banyak dipakai cewek. Iya juga, perempuan juga. Tapi tergantung saat pemakaiannya kalau ini. Karena selikat jung sarat ini, selikat balak ini, ada yang ngomong selikat balak, ada selikat jung sarat ini, hampir, bahkan mungkin saya katakan semua wilayah Lampung memakai. Karena di daerahnya pesisir, Sebatin dan sebagainya itu ada yang memakai satu selempang, ada yang memang dua selempang. Kalau di daerah Abung, Sungkai, Waikanan dan Pubian itu selikap itu di sini. Ya, kalau di daerah Tulang Bawang dinamakan selempang pinang. Selempang pinang itu kiri kanan. Jadi ada dua. Jadi gini loh sahabat tapis. Ya, ini nih. Kalau sahabat tapis lihat, ini jung sarat, ini sahabat tapis. Ya, penuh ini. Kok ada yang mau songket? Ya sahabat tapis, kita memang mungkin satu rumpun. Bahkan kalau sekarang mungkin di sini, kalau di kita di Lampung banyak hanya pengembang tapis yang begini-begini tidak dikembangkan. Mohon maaf ya. Dan contoh aja lah, kita ini akhirnya kalau semua kalau udah Palembang, karena itu produk Palembang. Kayak sekarang, tapis katanya tapis keruy. Padahal sebenarnya mohon maaf ya, itu pengrajin keruy. Tapisnya bukan tapis keruy. Kebanyakan contoh di Mars Kembar, Laut Dinau, kan udah saya konten di YouTube saya itu semua. Udah itu Mata Kibau, Tenah Hikati, itu kan dari mana gitu. Tapi kan kita lebih mengenalnya tapis keruy karena pengrajin dari sana. Sama aja dengan ini. Karena pengrajinnya mungkin dari Palembang, seolah-olah ini adalah Palembang. Padahal bukan. Palembang pakai, kita mungkin juga pakai juga. Nah, ini ada limar sekebarnya. Kalau orang-orang yang dekapan selikap balak itu dia diselikapin. Oke sahabat tapis, selikap itu gini nih. Nah, jadi kalau di daerah Abung, Sungkai, Waikanan, bahkan di Pubian itu setelah pengantin laki-laki ya, pengantin laki-laki itu pakai dan penuh, dia pakai selikap. Nah, kalau daerah pesisir tuh ada yang satu kayak gini, yang kayak Pak Jokowi itu, ya. Nanti ada lagi, mana ya kira-kira? Nih, saya tipah dengan satu lagi lah, ya. Nah, kita kan begini. Nah, tinggal dirapihin ya. Ini saya nggak rapi, karena saya pun modelnya. Nah, gini. Ini di daerah Tulang Bawang dinamakan Selimpang Pinang. Selimpang Pinang dua gini. Kalau di daerah saya itu nanti di sini tipah dengan Muduaro. Muduaro segitiga. Akhirnya nanti ngomong Muduaro kok pakai laki? Ya itu fungsinya di situ gitu. Muduaro itu dipakai oleh wanita. Oke, sahabat tapis. Tapi kok katanya sering dipakai oleh para wanita? Iya, karena jujur sahabat tapis, kalau tapis-tapis tua itu tidak ada selendangnya enggak. Ya, enggak ada selendangnya tapis-tapis tua itu sahabat tapis. Kalau sekarang itu kan hanya karena sudah berkembang. Nah, dia pakai ini, selikap balak gitu loh, selikap jung sarat. Bahkan kalau menurut kakek saya, ya menurut kakek saya, itu perbedaannya kalau perempuan pakai selikap balak itu kalau dia di selempang satu kayak gini, itu menandakan dia wanita, masih gadis, gitu. Cewek gitu, masih cewek atau masih gadis. Kalau dia udah diselempangkan begini, atau ditutupnya ke kepala di sini, ya, ditutup ke kepala sini, itu dia menandakan dia pakainya begini atau dia begini, itu menandakan sudah ibu-ibu atau sudah berkeluarga. Bahkan di daerah tertentu ini juga dijadikannya seperti apa ya, dipakai oleh para tulo anau, yaitu para istri-istri penyimbang dalam menghadiri gawi adat. Bahkan kalau kami di Megopa itu ini juga dipakai oleh tulo anau, yaitu perwatin perempuan. Yang satu pangantuhonya dia dalam menerima pada ajau-ajau. Jadi dipakainya kayak ini loh, kayak apa? Kayak padang.
lancip gini. Nah, dia lancip kayak gini. Ini nggak rapi ya. Ini dipakai kayak gini juga. Boleh lihat, sahabat tapis. Kalau di gaul-gaul tertentu, di daerah tertentu dipakai juga kayak gini oleh tulang-tulang anal. Artinya sahabat tapis, ini bukan songket loh. Namanya jungsara. Oke sahabat tapis, ini juga dipakai oleh kita masyarakat Lampung, baik laki-laki maupun perempuan, tergantung saat pemakaiannya. Walaupun kalau di laki-laki itu banyak di saat pakai para pengantin, dalam pemakaian pengantin. Oke sahabat tapis, jelas ya? Ini bukan songket, ini adalah serikap balak atau serikap jungsara. Oke, sahabat tapis, tadi kalau kita mengatakan bahwa tapis itu memang tidak ada selendangnya, saya buktikan. Ini juga ada yang namanya limar. Limar ini namanya limar bekandang. Limar bekandang itu di sininya kosong, dia keliling-keliling ini. Jadi kalau dilipat kayak gini, ya. Nah, ininya ada, di sininya kosong. Ini bukan jungsarat, ya, limar bekandang. Jungsarat, hati-hati ya. Sebenarnya kalau yang dipakai oleh laki-laki itu jungsarat, bukan limar. Limar ini adalah dipakai wanita, ya. Nah, ini limar bekandang. Sahabat tapis, nah kenapa? Memang tapis itu tidak punya selendang. Dulunya orang-orang pakai selendang seperti ini. Ini ada selendang limar bekandang. Ini ada limar juga. Namanya limar matpa. Nah, matpa itu karena dia separoh gini, tapi di sini penuh gini. Nah, limar matpa sahabat tapis. Ya. Ini adalah limar matpanya. Tapi kalau yang ini juga dipakai, namanya limar papan, karena ini kayak papan gitu ya, pisah-pisah dikit. Nah, ini limar papan. Sobat tapis, ini adalah limar papan. Kalau yang ini juga limar bekandang, cuman limar bekandangnya dia ada orang mengatakan ada bunga-bunga warna-warni. Ini ada yang ngomong ini adalah pacar Cina, yang sebagainya adalah warna-warni. Walaupun waktu kemarin itu konten sama paman saya berkenan dengan jungsarat, kata dia mengatakan kalau ada pewarna-pewarna ini tidak ada warna putih, itu berarti kata dia masih di era sebelum kemerdekaan. Sahabat tapis, tapi ini juga ada sutra serat nanas. Jadi sutra serat nanas itu zaman dulu kita memang sudah pakai para wanita-wanita kita, ibu-ibu. Nah, saya pelan-pelan ya, sangat tipis. Sutra serat nanasnya kayaknya sudah bisa dipakai lagi. Ini benar-benar untuk disimpan, tapi keluarkan untuk di konten. Ini sutra serat nanas kita pakai sahabat tapis. Nah, ini ada juga limar gulo tutung. Gulo tutung itu apa ya? Keramil. Keramilnya makanan tuh loh. Gula tutung tuh gula di koramel. Apa? Karamil. Bukan tukang masak kue sih, jadi saya bingung. Ya gulo tutung itu yang apa? Warna gula dimutungin. Cair kan warnanya kayak gini. Inilah
Gulot tutung juga. Tapi saya kadang-kadang kok mirip ulos. Bukan ulos, ini adalah gulot tutung. Sahabat tapis, kalau ini 5 tritis meter. Ada tapisnya kan, kemarin sudah saya konten lapis tritis meter. Ini selendangnya 5 tritis meter. Oke, sahabat tapis, jelaskan ya bahwa selikap jung sarat itu dia harus full, itu dipakai juga oleh laki-laki. Tapi kalau dia tidak full, itu tidak, itu dipakai oleh wanita. Karena dengan macam-macam yang sudah saya tunjukkan, perlihatkan ya. Ya pokoknya kita sudah plototin bareng. Oke sahabat tapis, kita lanjut pembahasan.